Kristal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya ucap punya ya teman-teman di sini. Kami di sini dari UPN Veteran Jawa Timur. Sebelumnya kami dari Prodi Sistem Informasi akan menyampaikan sosialisasi tentang mengenal sistem pembayaran digital atau QRIS. Sebelumnya tak kenal kata saya. Kita akan kenalan dulu. Yang pertama saya Pak Pratama Andika Maeswara dari Prodi Sistem Informasi. Saya dari Mojokerto. Lalu mulai dari perkenalkan, nama aku Rania dari Prodi Sistem juga dari aslinya Jakarta. Kenalkan, aku Niti dari Sistem Informasi, asalnya dari Madura. Kenalin, aku Bella dari Sipo juga, aku asal dari Mojokerto. Kenalin, aku Adel dari Sidoarjo. Kenalin, aku Eka dari Surabaya. aku dulu lagi asal Mojokerto. Kenalin, aku Hidayat Mansat dari Jember. Aku Rozan dari Sipo juga, Sidoarjo. Aku Jakarta dari Sistem Informasi. Asalku dari Sidoarjo. Aku Egi Fawasisan dari Bekasi. Aku Baris dari Madura juga. Di sini aku dan teman-temanku kita akan menyampaikan dari mengenal sistem pembayaran digital atau QRIS. Sebelumnya teman-teman udah pada tahu nggak QRIS itu apa? Udah ada yang pernah pakai mungkin? Udah. Nanti kan ini sistemnya kita berbincang-bincang ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Kita di sini dua arah biar nggak menonton dari teman-teman yang menyampaikan aja. Jadi ada interaksi gitu. Oke, tak mulai ya. E-wallet atau disebut juga dompet digital adalah sebuah layanan berbasis aplikasi yang memudahkan penggunanya untuk menyimpan uang serta menggunakannya sebagai metode pembayaran. Misalnya, kamu bisa menggunakan untuk membeli voucher digital atau melakukan pembayaran barang dari e-commerce atau toko online, kalau biasa disebutnya. Tidak hanya untuk melakukan transaksi online, dompet digital juga bisa digunakan sebagai metode pembayaran offline dengan bantuan teknologi QRIS. Jadi kalian kalau misalnya beli di merchant yang sudah ada QRIS-nya, kayak gini contohnya, dan kalian itu kalau punya saldo online tinggal scan barcode-nya aja, gampangnya seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Quick Response Code Indonesia Standard atau biasa disingkat QRIS adalah penyatuan berbagai macam QR dari berbagai penyelenggara jasa sistem pembayaran BJSP menggunakan QR Code. QRIS dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. Merchant hanya perlu membuka rekening atau akun pada salah satu penyelenggara QRIS yang sudah berizin dari BI. Selanjutnya, merchant sudah dapat menerima pembayaran dari masyarakat menggunakan QR dari aplikasi manapun penyelenggaranya. Jadi, ayo pakai QRIS. Dan juga diciptakannya QRIS adalah untuk mempermudah proses transaksi digital yang hanya membutuhkan satu QR Code saja. Nah, jadi jika sebelumnya setiap merchant bisa memiliki lebih dari QR Code, dengan QRIS kita dapat berinteraksi hanya dengan satu QR Code walaupun jenis pembayaran yang kita gunakan bermacam-macam. Dengan adanya QRIS tentu memberikan kemudahan bagi pembeli maupun merchant regulator karena seluruh pembayaran hanya diawasi oleh satu pintu saja. Jadi bisa disimpulkan penciptaan atau penggunaan QRIS tersebut adalah untuk menciptakan pembayaran yang efektif, efisien, dan aman. Terlebih lagi sangat berguna ketika dahulu pandemi melanda. Selanjutnya akan dijelaskan tentang manfaat QRIS. Yang pertama, mempermudah transaksi. Mempermudah transaksi. Manfaat QRIS bagi merchant yang pertama adalah mempermudahkan transaksi. Bagi merchant dengan penggunaan QRIS mereka hanya perlu satu QR Code saja yang sudah terintegrasi dengan berbagai jenis alat pembayaran. Karena sebelumnya QR Code yang dimiliki merchant bisa lebih dari satu dan dinilai sangat tidak efektif. Dengan hadirnya QRIS, pembayaran non-tunai jauh lebih efisien dan cepat. Hingga kini sudah lebih dari 38 layanan dompet digital sudah didukung oleh pembayaran melalui QRIS. Yang kedua, mencegah beredarnya uang palsu. Hal demikian, dalam penggunaan QRIS merupakan suatu langkah awal untuk menanggulangi beredarnya uang palsu.
Yang ketiga, manfaat dari QRIS adalah praktis dan aman. Saat merchant menggunakan QRIS, semua transaksinya pasti akan tercatat, sehingga membuat histori transaksi lebih mudah dimantau secara real time, serta pengelolaan uangnya juga jadi jauh lebih mudah. Selain itu, QRIS juga terotorisasi atau diawali dengan pihak pengawas keuangan di Indonesia, jadi bisa dipastikan aman. Selanjutnya, manfaat QRIS yang lainnya itu memudahkan pedagang. Karena pada penggunaan QRIS merupakan sebuah terobosan atau inovasi baru untuk pedagang. Jadi, pedagang tidak perlu lagi repot untuk mencari pecahan untuk uang bayar. Lalu ada transaksinya cepat. Dalam penggunaannya, QRIS juga menerapkan sistem satu tap untuk sekali pembayaran, sehingga dari sisi efisienitas dalam bertransaksi bisa terjaga. Lalu yang terakhir, terpantau dan jelas prosesnya. Penggunaan QRIS tidak lepas dari adanya transaksi antar dua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Hal ini membuat pedagang pada penjualannya harus membukukan hasil jualannya agar mengetahui berapa yang laku hari ini. Tapi dengan menggunakan QRIS, pedagang bisa memantau langsung record transaksi pada hari itu. Gimana sih kalian bisa ngelakuin memakai QRIS itu? Pembayaran transaksi berbasis QRIS ini pasti dapat dilakukan oleh kalian di toko yang sebelumnya sudah mendaftarkan toko tersebut ke QRIS. Biasanya pada yang sudah terdaftar info terdapat barcode seperti ini yang digunakan untuk transaksi. Jadi model QRIS itu ada dua. Yang pertama tuh merchant present model. Nah, di model ini tuh dibagi dua lagi. Itu ada statis sama jenis. Nah, pada jenis statis itu merchant itu cuma memajang printout QRIS. Terus kalau pembeli mau beli hanya perlu scan, terus masukin nominalnya. Habis itu masukin kode PIN, terus diklik bayar. Terus yang kedua tuh ada dinamis. Itu tuh merchant mengeluarkan QR code, terus pembeli melalui device-nya itu menyekan QR code-nya. QRIS dinamis ini tuh cocok buat dipakai merchant kalau usaha menengah dan besar dan dengan volume transaksi yang besar. Lalu yang kedua ada Customer Presenter Mode atau CPM. Untuk jenis yang satu ini, pertama-tama pembeli akan menunjukkan QRIS dari aplikasi pembayaran pelanggan yang nantinya akan di-scan oleh merchant. QRIS CPM ini ditujukan untuk merchant yang memerlukan kecepatan tinggi dalam bertransaksi seperti penyediaan transportasi, parkir, dan mall modern. Tentunya dengan berbagai macam manfaatnya, QRIS ini masih terdapat beberapa kelemahan. Salah satunya, pertama itu kendala sinyal. Sebagaimana diketahui, sinyal internet sangat berperan besar dalam transaksi menggunakan QRIS. Namun, jika kita sedang berada di tempat dengan sinyal internet yang lemah atau kehabisan paket data internet, maka transaksi QRIS pun akan terkendala. Yang kedua, transaksinya itu terbatas. Untuk saat ini, nominal transaksi QRIS dibatasi sebanyak sebesar 10 juta per transaksi. Namun, penerbit dapat menetapkan batas nominal kumulatif harian atau bulanan atas transaksi QRIS yang dilakukan oleh setiap pengguna QRIS yang ditetapkan berdasarkan manajemen risiko penerbit. Jadi, jika bertransaksi lebih dari nominal tersebut, kita tetap harus menggunakan metode pembayaran lainnya, misalnya kartu kredit, debit, dan sebagainya. Adapun kendala lainnya yaitu merchant QRIS masih terbatas, meskipun sudah banyak digunakan awal modal. Tetapi merchant yang menyediakan QRIS masih sangat terbatas, khususnya di pasar tradisional, pedagang kaki lima, atau pedagang yang berada di daerah di luar Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek. Kebanyakan dari mereka hanya menerima pembayaran menggunakan uang cash. Untuk itu, kita juga tetap perlu menyiapkannya jika pergi keluar kota. Selanjutnya, waspada kejahatan digital. Meskipun pembayaran menggunakan QRIS terbilang aman, tetapi kita tetap perlu waspada terhadap kejahatan digital. Masalahnya seperti pembodohan akun pembayaran QRIS, phishing, atau penipuan pembayaran QRIS lainnya. Pengguna perlu terus memantau riwayat transaksi dan berhati-hati saat belanja. Itulah beberapa kekurangan belanja pakai QRIS yang perlu diwaspadai pengguna. Nah, setelah pemaparan dari kita, mungkin teman-teman ada pertanyaan bisa disampaikan setelah ini, atau mungkin mau sharing-sharing tentang cerita pemakaian QRIS, silahkan. Ini ada pertanyaan? Ini kan saya bilang, ya, dan kalau misalkan kita melakukan uang dalam nominal tertentu, nanti misalkan tiba-tiba nominalnya ada problem atau ada error gitu, nanti kita kehilangan satu itu gimana? Terima kasih atas pertanyaannya, Mas Syafur. Saya mau jawab pertanyaan dari teman-teman. Kalau setahu saya, sistem QRIS ini sudah nasional ya, maksudnya diawasi secara nasional dan ada badan khusus yang untuk mengawasi jalannya QRIS ini. Setahu
setahu saya sudah diawasi oleh OJK, yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Jadi apabila nanti ada terjadi suatu kejadian yang kurang mengenakan dalam penggunaan QRIS, kalian bisa melaporkan hal tersebut pada yang berwenang dengan SOP sesuai yang berlaku. Dan nanya ke Pak Dobi. Nanti Romi. Ayo, Le. Apa munculnya? Oke, aku jawab ya. Untuk awal pertama munculnya, kita kurang tahu tepatnya. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, QRIS ini terus mengalami perkembangan. Jadi di dalam QRIS ini sudah bisa mencakup semua bank. Misalnya kalian ada di bank A, bank B, bank C, itu kalian bisa menggunakan satu pintu lewat QRIS. Shopee Pay, Dana, ataupun e-wallet lainnya, kalian bisa menggunakan satu pintu dengan QRIS. Contohnya, nanti kalau misalnya kalian mau main ke UPN, di kantin, kita sudah pakai QRIS. Jadi nggak hanya cash saja, semua kantin menyediakan QRIS untuk sebagai alat pembayaran yang sah di kantin kami. Silahkan. Sorry, ini Mas Bayu sendiri ada inovasi ya dari QRIS pada bagaimana? Upgrade gitu. Nggak hanya sekedar digital atau Oke, gini ya, aku jawab ya. Ini sebenarnya QRIS ini antara ada hubungannya dan tidak dengan jurusan kita. Yang pertama, jurusan kita itu tentang bisnis, manajemen, dan programming. Insya Allah kedepannya apabila nanti kita berkesempatan untuk bekerja di salah satu platform QRIS, insya Allah kita akan mengembangkan kedepannya, entah itu keamanannya ataupun cara pemakaiannya, fungsinya, itu nanti insya Allah kedepannya kita akan membuat inovasi tersebut. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Mohon maaf mengganggu waktunya ya. Ada sedikit pantun dari kami, bunga mawar legislasi, warnanya cerah, tiada duanya. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga tidak ada tanda tanya pada presentasi kita. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Every now and then I think you might want me to come show up at your door, but I'm just too afraid that I'll be wrong.